Mereka tertawa. Saat dia melangkah ke arena dengan pakaian lusuh, truk tua berkarat, dan seekor anjing tanpa nama, dia menjadi bahan lelucon di acara itu. Seorang veteran yang sudah habis-habisan berusaha mempertahankan sisa-sisa harga dirinya. Bisikan berdesir di antara kerumunan seperti api yang merambat, nyaris tidak disembunyikan di balik tangan-tangan yang terawat dan kacamata hitam desainer. Itu anjing German Shepherd atau serigala, seseorang mencibir. Lebih mirip anjing kampung yang jelek, jawab yang lain. Grace Whittaker berdiri tegak, wajahnya yang kasar tidak menunjukkan emosi saat dia menuntun Storm melewati gerbang masuk. Bekas luka bergerigi yang membentang di lengan bawah kanannya tertangkap lampu arena yang keras, pengingat permanen dari pecahan peluru yang hampir merenggut nyawanya di gurun yang jauh. Kemeja flanelnya yang pudar dan sepatu bot yang berdebu sangat kontras dengan pawang-pawang rapi dalam setelan jas yang disetrika dan sepatu yang mengkilap. Storm berjalan tanpa suara di sampingnya, bulunya yang abu-abu pucat menunjukkan bekas luka lama yang halus. Tidak seperti anjing-anjing ras murni yang dipompa dan disisir yang berlenggak-lenggok di sekitar ring, dia bergerak dengan kewaspadaan seekor makhluk yang telah mengenal bahaya nyata, bukan ketegangan buatan dari ring pertunjukan dan panel juri. Suara pembawa acara bergema di atas kepala. Selanjutnya dari stand 29, Grace Whittaker dan Storm, jeda sebelum nama anjing itu meneteskan cemoohan yang nyaris tidak disembunyikan. Chuck Redford, yang duduk di bagian VIP, mencondongkan tubuh ke arah rekan-rekannya dengan seringai puas. Ini pasti menghibur, bisiknya, mengangkat gelas air kristalnya dengan hormat palsu. Tetapi saat Grace menatap Storm, sesuatu terjadi di antara mereka. Sebuah pemahaman yang ditempa dalam rasa sakit yang sama dan teror tengah malam. Dia meletakkan tangannya yang kasar dengan lembut di kepalanya dan mata kuning anjing German Shepherd itu tertuju pada matanya dengan fokus yang tak tergoyahkan. Tidak ada yang tahu masa lalu luar biasa yang dia dan anjing di sampingnya bawa, dan ketika musik dimulai, setiap kata ejekan akan terdiam. Berikan suka dan bagikan pemikiran Anda di komentar, beserta kota tempat Anda menonton. Sekarang mari kita lanjutkan dengan ceritanya. Matahari pagi yang cerah menyorotkan bayangan panjang di atas papan-papan lapuk Whittaker Ranch saat Grace bergerak dengan metodis melalui rutinitas hariannya. Di usia 59 tahun, tubuhnya yang tinggi dan ramping masih membawa postur disiplin dari hari-harinya di militer, meskipun waktu telah mengukir garis-garis dalam di sekitar matanya dan mengubah rambutnya yang dulu gelap menjadi abu-abu baja. Peternakan itu sendiri mencerminkan pemiliknya. Lapuk tetapi pantang menyerah, aus karena elemen, namun menolak untuk hancur, sepenuhnya diwarisi setelah orang tuanya meninggal selama penempatan terakhirnya. Properti itu terletak di pinggiran kota kecil Texas tempat gosip menyebar lebih cepat daripada angin musim panas yang kering. Grace tidak pernah berencana untuk kembali ke Texas, apalagi ke peternakan masa kecil yang menyimpan begitu banyak kenangan rumit. Sebagai petugas medis tempur di Afghanistan, dia telah menemukan tujuan dalam kekacauan perang. Menyelamatkan nyawa di tengah kehancuran telah memberi hari-harinya makna yang jelas. Tetapi itu sebelum ledakan id yang membuatnya memiliki bekas luka bergerigi yang membentang dari pergelangan tangan hingga siku, dan mimpi buruk yang tidak dapat disentuh oleh obat. Dibebaskan dengan hormat dan dihantui, dia kembali untuk menemukan dirinya sebagai orang asing di dunia yang telah bergerak maju tanpa dia. Peternakan itu menawarkan kesunyian, jika bukan kedamaian. Hampir setiap hari, Grace tidak berbicara dengan siapapun kecuali Storm dan kadang-kadang cucunya yang berusia 15 tahun, Lily, yang tinggal bersamanya sejak kecelakaan mobil tragis yang merenggut nyawa putrinya 3 tahun lalu. Gadis itu pendiam, dengan bakat menggambar sketsa dan kesabaran jiwa tua. Tidak seperti neneknya, Lily tidak menunjukkan kesedihannya secara terbuka, tetapi Grace mengenali bayangan yang kadang-kadang menggelapkan mata mudanya, bayangan yang sama yang menatapnya dari cermin kamar mandi setiap pagi. Storm tidak selalu menjadi Storm. 5 tahun sebelumnya, dia adalah anjing German Shepherd tanpa nama yang hampir mati yang ditemukan Grace di jurang yang dalam setelah salah satu badai musim panas terburuk dalam beberapa dekade. Kurus kering, ditutupi lumpur dan luka-luka tandus yang menunjukkan pelecehan dan pengabaian, anjing itu menatap Grace dengan mata yang mencerminkan keputusasaan-nya sendiri. Pada saat pengakuan antara jiwa-jiwa yang hancur itu, Grace membuat keputusan nyata pertamanya sejak kembali dari perang. Hewan ini tidak akan mati sendirian di lumpur. Aku memberimu kesempatan untuk berjuang, bisiknya suaranya karena jarang digunakan saat dia mengangkat anjing berat itu ke dalam truknya. Itu saja yang kita dapatkan. Dia menamainya Storm, baik untuk badai yang membawa mereka bersama dan untuk keganasan yang dia rasakan di bawah bagian luarnya yang terluka. Di bawah perawatannya, anjing German Shepherd itu perlahan mendapatkan kembali kekuatannya. Meskipun seperti Grace, dia membawa bekas luka yang terlihat dan luka yang tidak terlihat. Yang mengejutkannya adalah kecerdasannya, cara dia memperhatikannya, belajar darinya, dan akhirnya menyelamatkannya.
Pertama kali Grace mengalami episode PTSD parah di hadapan Storm, dia jatuh ke lantai gudang, terengah-engah, saat tembakan dan ledakan dari tahun-tahun lalu meledak di benaknya. Ketika dia akhirnya sadar kembali, dia menemukan dirinya meringkuk di tanah, dengan badai menekan dengan kuat di dadanya, detak jantungnya yang stabil menambatkannya ke kenyataan. Entah bagaimana, tanpa pelatihan, anjing itu telah mengenali kesusahannya dan merespons dengan tepat apa yang dia butuhkan, tekanan, kehadiran, dan ketenangan yang tak tergoyahkan. Setelah itu, perhatian Storm terhadap kondisi Grace hanya tumbuh. Dia belajar membangunkannya dari mimpi buruk sebelum mencapai puncaknya, menyodoknya dengan kuat atau menjilat tangannya sampai matanya terbuka. Selama kilas balik, dia akan meletakkan cakarnya di lututnya atau menekan berat badannya ke kakinya, teknik membumikan yang telah dicoba dan gagal diterapkan oleh terapis. Ketika kepanikan mengancam akan membanjirinya di kota, terlalu banyak orang, terlalu banyak kebisingan, badai akan membimbingnya kembali ke truk tanpa perintah, menciptakan penghalang antara dia dan dunia yang terlalu merangsang. Di seberang garis county, di sebuah perkebunan luas dengan halaman yang terawat dan fasilitas kandang mutakhir, Chuck Redford mewakili segalanya. Grace tidak kaya, terhubung, dan dihormati secara publik. Reputasinya sebagai salah satu peternak anjing terkemuka di Texas telah memberinya piala, fitur majalah, dan kekaguman dari kalangan sosial elit. Pada usia 62, Redford membawa dirinya dengan kesombongan percaya diri seorang pria yang terbiasa dengan penghormatan, pakaiannya yang mahal dan aksesori mencolok, menyiarkan kesuksesannya kepada siapapun yang bertemu dengannya. Beberapa orang tahu bahwa di balik gerbang-gerbang yang dipoles dari perkebunan Redford terletak ruangan-ruangan gelap tempat anjing-anjing dibiarkan bukan untuk pertunjukan tetapi untuk ring pertarungan. Lebih sedikit lagi yang tahu tentang hubungan antara Chuck Redford dan insiden transportasi militer tertentu di Afghanistan yang telah diklasifikasikan dan dikubur dengan hati-hati. Putra Chuck, Travis, tinggi dan ramping dengan mata perhitungan ayahnya tetapi tidak cukup baja, berdiri untuk mewarisi kerajaan itu, baik fasadnya yang berkilauan maupun operasi bayangannya. Dan kemudian ada Cole Anderson, dokter hewan pendiam dan jeli yang baru-baru ini tiba di county pada usia 35, tangan lembut dan cara bicaranya yang lembut dengan cepat membuatnya mendapatkan kepercayaan dari pemilik hewan lokal. Meskipun hanya sedikit yang memperhatikan bagaimana tatapannya terpaku dengan penuh perhatian pada kandang Redford setiap kali dia lewat atau seberapa hati-hati dia memeriksa cedera tertentu pada anjing yang dibawa ke kliniknya. Apa yang tidak diketahui siapapun di kota adalah bahwa Cole adalah putra yang terasing dari Jeremiah Cole, yang dulunya adalah pelatih anjing legendaris, yang program pemuliaan hadiahnya secara misterius runtuh 1 dekade lalu, meninggalkan pria tua itu hancur dan dilupakan. Saat musim panas Texas membara, kehidupan ini akan bertabrakan dengan cara yang akan mengungkap rahasia yang telah lama terkubur dan memaksa mereka masing-masing untuk menghadapi kebenaran tentang diri mereka sendiri, tentang satu sama lain, dan tentang seekor anjing German Shepherd istimewa bernama Storm. Gemuruh mesin mahal memecah kesunyian pagi di Whitaker Ranch. Grace mendongak dari tempat dia sedang memperbaiki tiang pagar, langsung menegang karena gangguan itu. Sebuah Ford F350 hitam mengkilap, dipoles hingga seperti cermin, mengepulkan debu saat melaju di jalan masuknya. Di belakangnya membuntuti trailer khusus yang dihiasi dengan Redford Estate dengan huruf emas, cukup besar untuk mengangkut beberapa anjing pertunjukan dalam kemewahan yang dikendalikan iklim perusahaan. Grace bergumam kepada Storm, yang sudah bangkit dari tempatnya di tempat teduh. Telinga waspada dan tubuh tegang. Dia menyekat tangannya di celana jeansnya yang lusuh dan menegakkan tubuh, postur militer lamanya kembali secara otomatis. Jari-jarinya tanpa sadar menelusuri bekas luka di lengan bawahnya, sebuah kebiasaan ketika dia merasa terancam. Pintu truk terbuka dan Chuck Redford muncul, kemeja sutranya, menegang karena perutnya yang besar dan sepatu bot kulit burung untanya, jelas tidak pernah melihat pekerjaan peternakan yang sebenarnya. Di tangannya, sebuah cincin norak menangkap sinar matahari sesaat, membutakan Grace. Di belakangnya, Travis Redford melangkah keluar tinggi dan ramping, dengan seringai abadi yang cocok dengan kacamata hitam desainernya. Wah, kalau bukan Grace Whitaker, Chuck berseru, suaranya membawa ledakan percaya diri seseorang yang terbiasa memerintah perhatian. Masih menyatukan tempat ini dengan kawat pengikat dan doa, kurasa. Grace tidak menanggapi. Tahun-tahun di militer telah mengajarinya bahwa keheningan sering mengungkapkan lebih dari kata-kata. Dia hanya mengangguk sekali, mengakui kehadirannya tetapi tidak menawarkan apapun lagi. Ayah bermurah hati, tambah Travis, menyapu pandangannya ke pagar yang kendur dan gudang yang lapuk. Kukatakan itu pertempuran yang kalah. Beberapa hal lebih baik dirobohkan daripada diperbaiki. Seringainya melebar saat dia melirik penuh arti ke Storm, yang berdiri diam di sisi Grace dari beranda. Lily menyaksikan pertukaran itu, jari-jari rampingnya menggenggam buku sketsanya dengan erat.
Meskipun baru berusia 15 tahun, dia mengenali sifat predator dari pengunjung mereka. Keluarga Redford membawa suasana yang sama dengan para pengganggu sekolah yang mengejek cara bicaranya yang pendiam. Yakin bahwa kekejaman mereka tidak akan ditentang. Chuck merogoh saku dadanya dan mengeluarkan pamflet mengkilap, mengulurkannya ke arah Grace. Pertunjukan K9 nasional akan diadakan bulan depan di San Antonio. Pawang dan anjing terbaik dari seluruh negeri. Dia berhenti, senyumnya tidak mencapai matanya. Mereka telah membuka, mari kita sebut itu divisi komunitas tahun ini. Kupikir kau mungkin ingin memasukkan lumpurmu itu. Grace mengambil pamflet itu, wajahnya tidak menunjukkan apapun, saat matanya memindai huruf timbul dan gambar-gambar ring pertunjukan yang rapi. Jujur saja, tambah Travis, mereka selalu membutuhkan beberapa penduduk lokal yang berwarna-warni untuk mengisi program. Memberi penonton sesuatu untuk ditertawakan di antara para pesaing yang sebenarnya. Telinga Storm sedikit mendatar, seolah dia mengerti penghinaan itu. Grace meletakkan tangannya di kepalanya, sebuah gerakan protektif dan membumikan. Itu anjing yang cukup kau miliki di sana. Chuck melanjutkan tatapannya semakin diperhitungkan saat dia mempelajari Storm. Campuran German Shepherd ya. Dia terlihat seperti pernah mengalami masa kejayaan. Dia pernah mengalami hari-hari yang nyata. Grace menjawab, suaranya rendah tetapi mantap. Bukan hanya ring pertunjukan. Senyum Chuck menegang. Ya, undangannya masih berlaku. Mungkin mendidik bagimu untuk melihat seperti apa garis keturunan juara yang sebenarnya. Dia berbalik untuk kembali ke truknya lalu berhenti. Oh dan Grace, jika kau datang, cobalah untuk mengenakan sesuatu yang pantas. Para fotografer akan ada di sana dan kami tidak ingin kau mempermalukan kaunti kami lebih dari yang diperlukan. Saat keluarga Redford kembali ke truk mereka, Travis berseru, semoga beruntung dengan pagar dan anjing itu. Kau akan membutuhkannya untuk keduanya. Truk itu meraung hidup, mengepulkan awan debu yang sengaja besar sebelum berputar dan kembali menuruni jalan masuk. Grace berdiri tak bergerak sampai kendaraan itu menghilang dari pandangan, lalu menunduk menatap pamflet di tangannya. Mengapa mereka mengundangmu? Hanya untuk mengejekmukmu? Lily bertanya, setelah turun dari beranda untuk berdiri di samping neneknya. Suara gadis itu lembut tapi marah. Wajah Grace yang kasar tidak menunjukkan apapun. Mereka mengharapkan hiburan dengan mengorbankan diriku. Lily mempelajari profil neneknya, memperhatikan sedikit penegangan di sekitar matanya, satu-satunya tanda kemarahannya yang terlihat. Kalau begitu kau harus pergi dan menunjukkan kepada mereka. Mereka salah tentangmu, tentang Storm. Di dalam rumah. Grace meletakkan pamflet itu di meja dapur dan tenggelam dalam kursi. Memikirkan kerumunan, lampu, kebisingan, dan tatapan menghakimi mengirimkan simpul kedinginan ketakutan yang terbentuk di perutnya. Tangannya mulai bergetar sedikit, tanda peringatan pertama dari serangan panik yang akan datang. Storm segera bergerak mendekat, menekan tubuhnya yang hangat ke kakinya. Dia meletakkan kepalanya di pangkuannya, mata kuning menatap dengan fokus yang tak tergoyahkan. Grace mulai membelai bulunya secara mekanis, merasakan napasnya melambat saat dia menghitung setiap belayan. Heck, tidak bisa menghadapi kerumunan lagi, Lily, katanya akhirnya, kau tahu apa yang terjadi. Lily duduk di seberangnya. Tapi Storm membantumu. Dia selalu tahu kapan itu dimulai bahkan sebelum kau tahu. Kadang-kadang, pikiran Grace melayang ke malam-malam ketika mimpi buruk mencengkeramnya, ketika suara guntur yang jauh menjadi tembakan mortir dalam mimpinya. Berapa kali dia terbangun untuk menemukan badai sudah ada di sana, berat badannya di dadanya, membawanya kembali ke masa kini. Seberapa sering kewaspadaannya menjadi satu-satunya hal yang membuatnya melewati perjalanan yang diperlukan ke kota. Selain itu, Lily melanjutkan, mereka pikir kau tidak akan pernah muncul. Itu sebabnya mereka mengundangmu. Bayangkan wajah mereka jika kau melakukannya, jika kau dan Storm menunjukkan kepada semua orang apa yang sebenarnya bisa kau lakukan. Grace menatap ekspresi bertekad cucunya, mengenali rahangnya yang keras kepala, sifat keluarga yang telah melewati satu generasi. Gadis itu telah mengalami traumanya sendiri, kehilangan ibunya dan datang untuk tinggal bersama nenek yang berjuang dengan luka yang tak terlihat. Namun di sini dia masih percaya pada kemungkinan. Menurutmu apa yang bisa kita lakukan? Grace bertanya, nada kelelahan terdengar dalam suaranya. Wajah Lily berseri-seri, aku sudah melihatmu berlatih dengannya. Cara dia meresponsmu, seolah dia bisa membaca pikiranmu. Tidak ada satupun dari anjing pertunjukan mewah itu yang bisa melakukan apa yang dilakukan Storm.
Dia mencondongkan tubuh ke depan dengan penuh semangat. Kau adalah seorang petugas medis. Kau tahu tentang trauma. Storm tahu tentang membantu trauma. Bersama-sama kau bisa menunjukkan kepada orang-orang apa yang benar-benar penting dalam kemitraan antara seseorang dan seekor anjing. Storm mengangkat kepalanya pada perubahan nada bicara Lily, melihat di antara kedua manusia itu dengan mata penuh perhatian. Tidak sesederhana itu, kata Grace, tetapi suaranya kurang meyakinkan. Tidak pernah sesederhana itu. Lily setuju kebijaksanaan melampaui usianya, menunjukkan dalam ekspresinya yang khusyuk. Tapi kadang-kadang kau harus berjalan melewati api untuk sampai ke sisi lain. Tangan Grace berhenti di kepala Storm. Berjalan melewati api. Dia pernah melakukannya sebelumnya secara harfiah menarik tentara yang terluka dari kendaraan yang terbakar. Ingatan itu mengancam untuk membanjirinya sesaat, tetapi Storm menekan lebih kuat ke kakinya dan kilas balik itu surut. Malam itu, setelah Lily pergi tidur, Grace mengeluarkan peti kayu tua dari bawah tempat tidurnya. Di dalamnya terletak tali kekang dan kerah anjing kulit ayahnya, peralatan dari masa ketika Whitaker Ranch dikenal karena anjing-anjing kerjanya daripada kerusakannya. Kulitnya retak tetapi kokoh, dengan pengerjaan sederhana dan bermartabat yang telah bertahan selama beberapa dekade. Grace memegang benda-benda itu di tangannya yang terluka, merasakan beban warisan dan kehilangan. Dia memikirkan putrinya, tentang kehidupan yang telah dicuri perang darinya, tentang cucunya yang dengan gigih membuat sketsa teknik pelatihan anjing di kamarnya. Dia memikirkan kesombongan Chuck Redford dan senyum kejam Travis. Tapi sebagian besar dia memikirkan Storm, yang telah muncul di saat-saat tergelapnya dan menunjukkan kepadanya bahwa kelangsungan hidup masih mungkin, bahkan ketika itu tidak tampak sepadan dengan usaha. Bagaimana menurutmu, Nak? Tanyanya lembut. Storm, yang telah mengawasi dari ambang pintu, berjalan mendekat dan dengan lembut meletakkan cakarnya di lututnya dalam malam Texas yang sunyi. Rasanya seperti jawaban. Minggu berikutnya menemukan Grace di kota, kejadian langka yang biasanya hanya terjadi ketika benar-benar diperlukan. Dengan Storm di sampingnya, dia memarkir truknya yang lapuk di luar Rasmussen's Farm Supply, menenangkan dirinya untuk kelebihan indera yang tak terhindarkan dari toko kecil itu. Lonceng berdering saat dia mendorong pintu terbuka dan dia sedikit goyah mendengar suara itu. Storm menekan lebih dekat ke kakinya, pengingat diam tentang kehadirannya. Hanya mengambil beberapa persediaan, gumamnya kepadanya. Masuk dan keluar. Dia bergerak secara efisien melalui lorong-lorong, mengambil makanan anjing, suplemen mineral, dan kondisioner kulit untuk kerah dan tali kekang tua saat dia meraih sebotol salep antiseptik. Sebuah suara lembut berbicara di belakangnya. Anjing yang luar biasa yang kau miliki di sana, Nyonya. Grace berbalik dan menemukan seorang pria berusia 30-an mengamati Storm dengan minat profesional. Kemeja kamarnya digulung di lengan, memperlihatkan lengan bawah yang kecoklatan karena pekerjaan di luar ruangan, dan dia membawa dirinya dengan kepercayaan diri yang tenang dari seseorang yang nyaman dengan hewan. Cole Anderson, katanya, mengulurkan tangannya. Saya dokter hewan baru di kota. Grace ragu-ragu sebelum menerima jabat tangan itu. Gray Whitaker, aku tahu. Dia menjawab dengan senyum kecil. Kabar menyebar di kota-kota kecil. German Shepherd benar. Tapi ada sesuatu yang khas tentangnya. Cara dia selaras denganmu tidak biasa. Storm mengawasi pendatang baru itu dengan perhatian yang waspada tetapi tidak mengancam. Posturnya rileks tapi waspada. Dia hanya seekor anjing, yang kutemukan, kata Grace. Tidak nyaman dengan pengawasan itu, dia mulai bergerak menuju konter pembayaran. Cole berjalan di sampingnya. Dengan segala hormat, Nona Whitaker, itu bukan hanya seekor anjing. Saya telah bekerja dengan hewan peliharaan dan bahkan di antara anjing-anjing terlatih. Tingkat kesadaran itu luar biasa, terutama dalam penyelamatan tanpa pelatihan formal. Grace meletakkan barang-barangnya di konter, mencoba mengabaikan bintang-bintang penasaran dari pelanggan lain yang jarang melihatnya di kota. Apa maksudmu, Dr. Anderson? Maksudku kau punya sesuatu yang istimewa di sana dan dari apa yang aku mengerti, kau mungkin akan menunjukkannya di pertunjukan nasional bulan depan. Ketika mata Grace menyipit curiga, dia menambahkan, kota kecil, ingat. Aku dengar keluarga Redford mengunjungimu. Kasir membunyikan pembelian Grace, mengamati percakapan itu dengan rasa ingin tahu yang tidak disembunyikan. Grace membayar tunai dan mengumpulkan tasnya, mengangguk singkat kepada Cole sebelum menuju pintu. Yang membuatnya kesal, dia mengikutinya keluar. Aku tidak bermaksud mencampuri urusanmu, kata Cole, suaranya merendah.
Tapi aku akan berhati-hati di sekitar Chuck Redford. Dia tidak mengeluarkan undangan tanpa alasan. Grace berhenti di samping truknya, mempelajari dokter hewan muda itu dengan lebih hati-hati. Ada sesuatu dalam nadanya, sisi pribadi, yang menunjukkan lebih dari sekadar perhatian profesional. Kedengarannya kau punya pengalaman dengannya, amatinya. Bayangan melintas di wajah Cole. Katakan saja aku sudah melihat bagaimana dia beroperasi. Jika dia mengundangmu ke pertunjukan itu karena dia ingin mempermalukanmu atau karena dia khawatir tentang sesuatu. Dia melirik Storm lagi. Bolehkah aku bertanya di mana kau menemukannya? Grace ragu-ragu lalu memutuskan tidak ada salahnya berbagi ngarai kayu. Sekitar 5 tahun yang lalu, setelah badai musim panas besar itu, dia setengah mati. Sepertinya dia telah ditinggalkan atau melarikan diri dari suatu tempat. Tidak ada kerah, tidak ada chip. Ekspresi Cole menajam dengan minat 5 tahun yang lalu. Dan Arya ngarai. Katamu, benar, mengapa? Alih-alih menjawab, Cole berjongkok, bertemu Storm sejajar mata. Dia tidak mencoba menyentuh anjing itu, tetapi berbicara dengan lembut, kau telah melewati banyak hal. Bukan, nak. Storm memiringkan kepalanya, mempelajari dokter hewan itu dengan mata yang cerdas. Setelah beberapa saat, yang mengejutkan Grace, Storm mengambil langkah kecil ke depan dan dengan lembut mengendus tangan Cole yang terulur. Dia biasanya tidak dekat dengan orang asing, kata Grace. Cole berdiri perlahan. Aku akan dengan senang hati memeriksanya sebelum pertunjukan, gratis, hanya untuk memastikan dia dalam kondisi terbaik. Aku tidak yakin aku akan pergi, jawab Grace, memasukkan pembeliannya ke dalam truk. Tetapi jika kau melakukannya, Cole bersikeras, aku ingin membantu dan aku sangat tertarik untuk melihat bagaimana penampilannya. Dia mengeluarkan kartu nama dan menawarkannya padanya. Klinikku berada di tepi kota, jangan ragu untuk mampir kapan saja. Grace mengambil kartu itu secara refleks, masih tidak yakin tentang minat pria itu. Saat dia dan Storm pergi, dia melirik kaca spion untuk melihat kala mengawasi mereka, ekspresi yang tak terbaca di wajahnya. Malam itu, saat badai petir bergulir di perbukitan Texas, Grace sekali lagi berada dalam cengkeraman masa lalu. Gemuruh yang jauh menjadi gemait dan kilatan petir berubah menjadi suar moncong dalam benaknya. Dia duduk tegak di tempat tidur, jeritan tercekat di tenggorokannya, tubuhnya basah oleh keringat dingin. Storm sudah ada di sana, menekan berat badannya padanya, menariknya kembali ke masa kini dengan kehadirannya yang mantap. Saat napasnya berangsur-angsur melambat, Grace membenamkan wajahnya di bulunya, menghirup aroma yang dikenalnya. Itu yang buruk malam ini, bisiknya. Badai di luar semakin intensif, hujan mencambuk jendela. Suara petir yang sangat keras membuat Grace tersentak, tetapi Storm tetap stabil, menambatkannya ke kenyataan dengan ketenangannya yang tak tergoyahkan. Kemudian, tidak dapat kembali tidur, Grace duduk di beranda dengan Storm di kakinya, menyaksikan petir membelah langit. Pikirannya melayang kembali ke malam dia menemukannya, malam yang tidak seperti malam ini. Dia berada di tempat yang gelap. Kemudian, setelah 3 bulan, kembali di tanah as, mimpi buruk itu menjadi tak tertahankan. Ingatan tentang upaya gagal untuk menyelamatkan sesama tentaranya, pemutaran ulang darah yang konstan di tangannya dan jeritan orang-orang yang terluka telah mendorongnya ke tepi jurang. Malam itu, dengan guntur menggelegar di atas kepala dan hujan mengubah tanah menjadi lumpur, dia mengambil senapan berburu tua ayahnya dan berjalan keluar ke badai, tidak yakin apakah dia akan kembali. Saat itulah basah kuyup dan mati rasa karena putus asa dia mendengarnya, rengekan samar datang dari arah ngarai kayu. Beberapa sisa percikan petugas medis yang pernah dia lakukan telah merespon secara otomatis terhadap suara rasa sakit mengikutinya melalui lembaran hujan. Dia telah menemukan Storm, meskipun dia bukan badai. Saat itu hanya seekor anjing German Shepherd yang terluka dan kurus kering yang terperangkap di langkan sempit, terlalu terluka untuk memanjat keluar. Melihatnya sekarang, kuat dan waspada di sampingnya, sulit untuk merekonsiliasi ingatan tentang hewan yang rusak itu dengan pendamping yang telah menjadi garis hidupnya. Dia telah menyelamatkannya malam itu, tetapi sebenarnya dia telah menyelamatkannya setiap hari sejak itu pagi berikutnya. Grace menemukan Lily di gudang, menyisir badai dan berbicara kepadanya dengan lembut. Gadis itu mendongak saat neneknya mendekat, ekspresi bertekad di wajah mudanya. Aku sudah meneliti pertunjukan, kata Lily tanpa basa-basi. Kita punya 3 minggu untuk mempersiapkan diri. Aku sudah membuat daftar hal-hal yang harus dipelajari Storm. Grace menghela napas. Lily, pertunjukan itu tentang garis keturunan dan standar ras. Storm adalah penyelamatan. Dia tidak punya surat-surat.
Ada kategori pameran khusus tahun ini, balas Lily, untuk anjing peliharaan dan terapi. Ini tentang apa yang bisa mereka lakukan, bukan dari mana mereka berasal. Dia memegang teleponnya, menunjukkan kepada Grace situs web pertunjukan. Dan lihat, mereka menampilkan para veteran dengan anjing peliharaan, itu kau dan Storm. Grace melihat layar dengan skeptis. Storm bukan anjing peliharaan terlatih, tapi dia melakukan semua yang dilakukan anjing peliharaan, Lily bersikeras. Dia memperingatkan serangan panikmu, membantu mimpi burukmu, membuatmu tetap membumi di depan umum. Dia baru saja mengetahuinya sendiri, alih-alih diajarkan. Secercah kemungkinan kecil berkedip dalam benak Grace, tetapi keraguan dengan cepat memadamkannya. Aku tidak bisa naik di depan semua orang itu. Lily, kau tahu apa yang terjadi. Justru itu. Storm tidak akan membiarkannya terjadi. Dia tidak pernah mengecewakanmu sebelumnya, kan mata gadis itu bersinar dengan kepastian. Selain itu, bayangkan berapa banyak veteran lain yang mungkin mendapat manfaat jika mereka melihat apa yang mungkin, bahkan dengan anjing penyelamat. Sebelum Grace dapat menanggapi, suara ban di kerikil mengumumkan seorang pengunjung melihat keluar dari pintu gudang. Dia terkejut melihat SUV sederhana Cole Anderson berhenti. Telinga Storm terangkat, tetapi dia tidak menunjukkan kelelahan yang biasanya dia tunjukkan pada orang asing. Dr. Anderson, Grace mengakui saat dia mendekati gudang, sesuatu yang bisa kubantu. Cole tersenyum meminta maaf. Aku berada di daerah itu memeriksa ternak peternakan Mitchell dan kupikir aku akan mampir. Aku membawa sesuatu yang mungkin menarik minatmu. Dia mengangkat sebuah buku usang. Ini adalah manual lama tentang garis kerja German Shepherd dan kemampuan unik mereka. Kupikir itu mungkin berguna. Jika kau mempertimbangkan pertunjukan, Lily melangkah maju dengan penuh semangat. Kami baru saja membicarakannya. Kami akan mengikuti pameran anjing peliharaan. Mata BS berbinar. Ini sempurna. Storm akan unggul dalam kategori itu. Dia beralih ke Grace. Jika kau bersedia, aku akan dengan senang hati membantumu mempersiapkan diri. German Shepherd memiliki beberapa poin presentasi khusus yang dicari juri, bahkan dalam kategori peliharaan. Grace mempelajarinya, masih tidak yakin tentang motifnya. Kau tampaknya sangat berinvestasi pada seekor anjing yang baru saja kau temui, dokter. Bayangan melintas di wajah Cole. Katakan saja aku punya alasan sendiri untuk ingin melihat pawang dan anjing yang baik berhasil di sebuah acara yang didominasi oleh keluarga Redford. Dia ragu-ragu, lalu menambahkan lebih lembut, dan panggil aku Cole saja. Jika kita akan bekerja sama, sebaiknya kita saling memanggil dengan nama depan saja. Saat Lily dengan semangat mulai membahas jadwal pelatihan dengan Cole, Grace merasakan campuran aneh antara kekhawatiran dan harapan yang ragu-ragu. Dia menatap Storm yang balas menatapnya dengan keyakinan tenang, seolah berkata mereka bisa menghadapi apapun yang akan datang bersama. Selama 2 minggu berikutnya, peternakan Whitaker berubah menjadi tempat pelatihan yang tak terduga. Setiap pagi dimulai sebelum fajar, dengan Grace dan Storm berlatih rutinitas yang semakin kompleks di bawah bimbingan Cole. Dokter hewan itu terbukti menjadi pelatih yang berpengetahuan luas, menunjukkan pemahaman mendalam tentang protokol anjing pelayan yang melampaui pelatihan profesionalnya. Dia menunjukkan kepada Grace cara menyempurnakan naluri alami Storm menjadi demonstrasi yang akan mengesankan para juri pameran. Kuncinya, Cole menjelaskan suatu pagi saat mereka bekerja di arena darurat yang telah Grace buat di kandang tua, adalah untuk menyoroti ikatan di antara kalian. Kebanyakan anjing pelayan mengesankan karena mereka mengikuti pelatihan mereka. Storm luar biasa karena dia merespons kamu, bukan hanya perintah. Grace mengangguk, memperhatikan saat Storm melewati rintangan yang dirancang untuk mensimulasikan ruang publik yang ramai. Dia selalu seperti itu, bahkan sebelum kita melatih apapun secara formal. Mata Cole tampak menerawang jauh. Beberapa anjing memang memilikinya, pemahaman bawaan yang melampaui pelatihan. Ayahku dulu mengatakan itu adalah tanda garis keturunan khusus. Ayahmu juga melatih anjing? Tanya Lily, mencatat di buku catatan spiral tempat dia melacak kemajuan Storm. Bayangan melintas di wajah Cole. Dia melakukannya. Dia adalah salah satu yang terbaik sampai dia berhenti, lalu dengan cepat mengalihkan pembicaraan. Mari kita kerjakan lagi urutan respon serangan panik. Saat pelatihan semakin intensif, Grace merasa dirinya berbagi lebih banyak tentang pengalaman militernya daripada dengan siapapun sejak kembali ke rumah. Cole tidak pernah memaksa, tetapi perhatiannya yang tenang membuatnya lebih mudah untuk menjelaskan bagaimana Storm telah belajar mengenali pemicunya. Di Provinsi Canar,
Kami diserang oleh Id di luar rumah sakit lapangan kami, katanya suatu malam saat mereka meninjau kemajuan hari itu. Aku sedang memilah pasien ketika itu terjadi. Ledakan itu menghancurkan setengah dari bangunan dan mengirimkan pecahan peluru kemana-mana. Dia tanpa sadar mengusap bekas luka di lengannya. Aku masih mendengarnya kadang-kadang, suara khusus logam yang menembus udara itu. Ketika aku melakukannya, Storm tahu bahkan sebelum aku menyadari aku menghilang. Cole mengangguk sambil berpikir. Pameran akan memiliki suara keras, kerumunan, anjing asing. Itu mungkin memicu beberapa respons itu. Aku tahu, aku Grace. Sebagian dari diriku berpikir ini gila dan bagian lainnya. Dia melihat ke tempat Storm sedang bermain tarik tambang lembut dengan Lily, tawa gadis itu terdengar di halaman. Bagian lainnya berpikir, mungkin kita membutuhkan ini, kita semua. Momen hening itu terganggu oleh gemuruh kendaraan yang mendekat. Grace langsung menegang, mengenali suara mesin yang kuat. Storm meninggalkan permainannya dan berlari ke sisinya, waspada tapi tenang. F-350 hitam muncul di tikungan, menendang debu saat melambat hingga berhenti. Travis Redford muncul, seringai biasanya digantikan oleh ekspresi yang lebih menghitung. Sore Whitaker, panggilnya, berjalan santai ke arah mereka. Matanya menyipit ketika dia melihat Cole. Dr. Anderson, perusahaan menarik yang kamu simpan akhir-akhir ini. Postur Cole sedikit menegang, tetapi suaranya tetap tenang. Hanya membantu klien mempersiapkan pameran, Travis mengangkat alis. Jadi kamu benar-benar akan melanjutkannya, pilihan yang berani. Dia mengalihkan perhatiannya ke Storm, mempelajari gembala Jerman itu dengan minat yang lebih besar dari sebelumnya. Ayah berkata kamu tidak akan pernah muncul, tetapi aku mengatakan kepadanya untuk tidak meremehkan kekerasan kepala militer. Ray berdiri diam sempurna, seperti yang dia pelajari untuk dilakukan ketika dihadapkan dengan ancaman di lapangan. Apakah kamu membutuhkan sesuatu, Travis? Dia mengangkat bahu dengan sikap acuh tak acuh yang dilatih. Hanya memeriksa, bersikap ramah. Pandangannya beralih ke peralatan pelatihan yang berserakan di sekitar kandang. Meskipun, aku harus memperingatkanmu, kategori pameran masih dinilai oleh para profesional. Mereka dapat melihat operasi halaman belakang dari jarak 1 mil dan mereka dapat melihat anjing yang baik bahkan lebih jauh. Cole menyela. Sesuatu berkedip di mata Travis, ketidakpastian singkat, sebelum kesombongan menegaskan dirinya kembali. Kita lihat saja nanti. Dia mulai kembali ke truknya, lalu berhenti. Oh, dan Grace, aku akan berhati-hati mengendarai truk tuamu itu ke San Antonio. Perjalanan panjang untuk kendaraan yang sudah tua. Akan sangat disayangkan jika sesuatu terjadi di jalan. Apakah itu ancaman? Tanya Lily, datang untuk berdiri di samping neneknya. Ekspresi Grace suram. Kedengarannya seperti itu. Cole menyaksikan truk itu menghilang di jalan masuk. Keluarga Redford tidak membuat peringatan kosong. Mengapa mereka peduli jika kita bersaing atau tidak? Lily bertanya dengan keras. Bukannya Storm akan melawan ras juara mereka. Cole dan Grace saling bertukar pandang, komunikasi diam-diam terjadi di antara mereka. Aku pikir, Cole berkata perlahan, sudah waktunya aku memberitahumu apa yang aku curigai tentang Storm. Mereka berkumpul di meja dapur, Storm berbaring di kaki Grace saat Cole menyebarkan beberapa foto dan dokumen lama. Ayahku, Jeremiah Cole, menjalankan program pembiakan khusus yang disebut Gembala Surgawi, dia memulai. Dia mengembangkan garis gembala Jerman yang dikenal karena kecerdasan luar biasa dan respons empatik, anjing yang dapat mengantisipasi kebutuhan pawang mereka tanpa pelatihan formal. Mereka sangat berharga untuk dukungan trauma dan pekerjaan militer khusus. Dia menggeser sebuah foto melintasi meja, seekor gembala Jerman betina yang mencolok dengan tanda khas, mirip dengan Storm. Ini adalah betina pembiakan hadiahnya, Celestia. 10 tahun yang lalu dia hamil dengan anak anjing yang berharga ketika dia menghilang selama transportasi ke fasilitas yang aman. Cerita resminya adalah bahwa ada kecelakaan dan semua anjing hilang. Ayahku tidak pernah mempercayainya. Dia menghabiskan tabungannya untuk mencari dia atau anak-anaknya, yakin mereka telah dicuri. Akhirnya itu menghancurkannya. Dia kehilangan bisnisnya, reputasinya, segalanya. Lily melihat foto itu, lalu ke Storm. Kamu pikir Storm adalah salah satu anak anjing Celestia, bahwa dia semacam anjing pelayan khusus? Cole mengangguk, waktunya cocok, lokasinya cocok, kemampuannya yang unik cocok dan, yang paling penting, reaksi Redford cocok. Chuck Redford bertanggung jawab untuk mengangkut Celestia,
hari dia menghilang. Grace menatapnya. Kamu mengatakan Redford mencuri anjing ayahmu? Aku mengatakan sesuatu terjadi yang ditutupi. Aku kembali ke daerah ini untuk mencari tahu apa, ekspresi Cole suram. Aku telah bekerja sebagai dokter hewan bantuan di berbagai fasilitas, termasuk kadang-kadang di Redford, mencoba mencari bukti. Lalu aku melihat Storm, bersamamu di kota dan segala sesuatu tentangnya berteriak gembala surgawi. Grace memproses informasi ini, pikiran ahli taktiknya mencocokkan potongan-potongan itu. Jadi pameran bukan tentang mempermalukan aku. Ini tentang Storm yang diakui apa adanya. Tepat. Jika para juri mengidentifikasi garis keturunan Storm dan mereka mungkin, beberapa dari mereka tahu pekerjaan ayahku itu dapat menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana seorang gembala surgawi berakhir terlantar di jurang. Cole mencondongkan tubuh ke depan. Itu bisa mengungkap apapun yang terjadi 10 tahun yang lalu. Lily melihat di antara mereka, wajah mudanya serius. Jadi apa yang kita lakukan? Grace duduk dalam diam untuk waktu yang lama, tangannya bertumpu di kepala Storm. Akhirnya dia mendongak, tekad familiar mengeraskan fitur-fiturnya, ekspresi yang sama yang dia kenakan saat memilah pasien di bawah tembakan. Kita pergi ke pameran, katanya dengan tegas, tetapi kita mengambil tindakan pencegahan. Minggu terakhir sebelum pameran berlalu dalam kesibukan pelatihan dan tindakan keamanan yang ditingkatkan. Grace memeriksa dan memeriksa ulang truknya, memasang alarm sederhana di sekitar properti dan tidak pernah membiarkan Storm keluar dari pandangannya. Cole mengunjungi setiap hari, kadang-kadang tinggal sampai larut malam untuk membantu memperbaiki. Dia membawa peralatan pengganti dan suplemen khusus untuk memastikan Storm akan dalam kondisi puncak. 3 hari sebelum mereka dijadwalkan untuk pergi, Cole tiba dengan seorang pengunjung tak terduga. Seorang pria tinggi kurus berusia 60-an dengan kulit yang lapuk dan mata yang dalam yang membawa kualitas menghantui. Tangannya, Grace segera menyadari, adalah tangan seseorang yang telah bekerja dengan hewan sepanjang hidupnya. Grace Whittaker, ini ayahku, Jeremiah Cole, Cole berkata dengan emosi yang kompleks dalam suaranya. Aku sudah memberitahunya tentang Storm. Pria yang lebih tua itu berdiri dengan ragu-ragu di tepi halaman, pandangannya terpaku pada Storm dengan intensitas yang membuat Grace secara naluriah protektif. Tetapi Storm, setelah penilaian sesaat, berjalan langsung ke Jeremiah dan duduk di depannya, mendongak dengan mata tenang. Tangan Jeremiah gemetar saat dia perlahan mengulurkannya ke arah Storm. Bolehkah aku? Tanyanya pada Grace, suaranya kasar karena emosi. Dia mengangguk, memperhatikan dengan cermat saat pria tua itu berlutut dengan susah payah dan dengan lembut menjalankan tangannya di atas kepala dan leher Storm. Air mata memenuhi matanya saat dia memeriksa tanda yang berbeda di dada anjing itu, bulan sabit dan bintang. Garis keturunan Celestia selalu membawanya di sini, bisiknya. Dia menatap Grace, lalu putranya. Dia salah satunya. Aku akan mempertaruhkan hidupku untuk itu. Apa yang terjadi pada Celestia? Tanya Grace pelan. Rasa sakit melintas di wajah Jeremiah. Chuck Redford terjadi. Dia mengangkutnya ke fasilitas pembiakan, atau begitulah yang kupikir. Keesokan harinya aku mendapat kabar bahwa ada kecelakaan di jalan belakang. Van pengangkut kosong ketika mereka menemukannya. Tidak ada tanda-tanda Celestia atau chip pelacaknya. Redford mengklaim dia pasti melarikan diri dan dibunuh oleh predator. Tapi kamu tidak percaya itu? Cole menambahkan. Tidak, Chuck telah mengajukan tawaran untuk membelinya sebelumnya, mengatakan garis keturunannya akan melengkapi program pembiakannya. Aku selalu menolak. Aku percaya, masih percaya, dia merekayasa kecelakaan itu dan membawanya, tetapi aku tidak pernah bisa membuktikannya. Pada saat aku mengumpulkan sumber daya untuk penyelidikan yang tepat, bukti apapun sudah lama hilang. Tangan Jeremiah masih bertumpu di kepala Storm. Dan sekarang, setelah sekian lama, anak anjing mereka menemukan jalannya ke seseorang yang membutuhkannya. Grace selesai. Jeremiah mengangguk, matanya bertemu dengan Grace dengan rasa hormat yang baru ditemukan. Anjing-anjing dari garis ini, mereka memilih orang-orang mereka sebanyak orang memilih mereka. Mereka memiliki hadiah untuk menemukan mereka yang paling membutuhkan mereka. Kata-kata pria tua itu beresonansi dalam, dengan Grace menjelaskan apa yang dia rasakan tetapi tidak dapat diartikulasikan rasa bahwa menemukan Storm bukanlah kebetulan belaka tetapi sesuatu yang lebih mendalam. Saat mereka bersiap untuk berangkat ke San Antonio, dengan Cole dan Jeremiah sekarang sepenuhnya berinvestasi dalam kesuksesan mereka, Grace merasakan konvergensi aneh antara masa lalu dan masa kini. Pelatihan militernya telah mengajarinya untuk siap menghadapi penyergapan dan ancaman tak terduga.
Sekarang keterampilan yang sama itu digunakan untuk pameran anjing. Perputaran peristiwa surrealis yang akan menjadi konyol jika taruhannya tidak begitu serius. Malam sebelum keberangkatan mereka, Grace duduk di beranda dengan Storm menonton bintang-bintang muncul di langit Texas yang luas. Besok mereka akan berkendara ke apapun yang menanti mereka di San Antonio, membawa bukan hanya harapan mereka sendiri tetapi beban pencarian keadilan selama 1 dekade dari Jeremiah. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi, katanya pada Storm dengan lembut, tapi kita telah selamat dari yang lebih buruk, bukan? Storm bersandar di kakinya, kehadirannya yang mantap adalah satu-satunya jawaban yang dia butuhkan. Pusat acara San Antonio yang luas menjulang di depan saat truk Grace bergemuruh di jalan akses. Storm duduk waspada di kursi penumpang sementara Lily mengintip dengan penuh semangat dari belakang. Cole mengikuti di belakang dengan SUV-nya, dengan Jeremiah bersikeras membentuk konvoi kecil untuk perjalanan 3 jam. Tindakan pencegahan itu terbukti bijaksana ketika Grace melihat sebuah kendaraan mencurigakan membuntuti mereka di luar Austin, hanya untuk menghilang ketika Cole menarik diri ke samping. Lihat semua trailer itu, Lily menghela napas, menunjuk ke area parkir peserta pameran di mana perlengkapan khusus yang berkilauan menampilkan logo kandang dan lambang kejuaraan. Truk pickup Grace yang lapuk dan peti perjalanan Storm yang sederhana sangat kontras dengan kemewahan di sekitar mereka, menarik pandangan penasaran dan seringkali meremehkan saat mereka mengklaim tempat yang ditentukan di baris terjauh. Pendaftaran ada di aula utama, kata Grace, memeriksa dokumen yang telah Cole bantu dia selesaikan. Dia menjepit tali Storm ke kerahnya. Bukan tali pertunjukan mewah yang digunakan banyak pawang, tetapi tali kulit ayahnya yang dipulihkan yang dipoles hingga kilau hangat. Tetap dekat, Lily. Mereka bergerak melalui lot yang ramai, bernavigasi di antara pawang profesional yang melatih anjing yang terawat sempurna dan vendor yang menyiapkan pajangan peralatan premium. Storm berjalan dengan tenang di sisi Grace, tidak terpengaruh oleh keributan, meskipun telinganya terus berputar, melacak setiap suara. Fokusnya kadang-kadang kembali ke Grace, memeriksa postur dan napasnya untuk tanda-tanda kesusahan. Di dalam aula utama, serangan sensorik langsung terasa. Lampu terang, pengumuman yang diperkuat, aroma campuran parfum, anjing, dan produk pembersih. Grace merasakan dadanya menegang, detak jantungnya meningkat saat naluri pertahanan lama menendang. Terlalu banyak orang, terlalu banyak hal yang tidak diketahui, terlalu banyak cara agar semuanya berjalan salah. Jari-jarinya secara refleks mencari bekas luka di lengannya, kebiasaan gugup yang telah Storm pelajari untuk dikenali. Gembala Jerman itu segera menekan kakinya, menerapkan tekanan lembut tapi kuat. Kontak fisik menahannya, memberinya sesuatu yang konkret untuk difokuskan di luar pusaran kecemasan. Lily bergerak lebih dekat di sisi lainnya, menciptakan penyangga antara Grace dan kerumunan. Nona Whitaker, seorang wanita muda berseragam staf acara mendekat, memegang clipboard di tangannya. Anda terdaftar untuk pameran anjing pelayan besok pukul 10 pagi. Anda harus check-in di stasiun veteriner untuk izin kesehatan dan kemudian melanjutkan ke penugasan stand. Pandangannya beralih dari pakaian Grace yang usang ke Storm dan kembali, kilatan keraguan melintas di wajahnya. Kategori pameran memiliki persyaratan demonstrasi khusus. Apakah Anda familiar dengan mereka? Kami, jawab Cole, menyusul mereka. Dia menawarkan tangannya kepada anggota staf, Dr. Cole Anderson, dokter hewan konsultan untuk Nona Whitaker. Kami telah mempersiapkan sesuai dengan pedoman. Sikap wanita itu sedikit berubah dengan gelar profesional Cole. Tentu saja, pemeriksaan kesehatan ada di sayap timur. Penugasan stand Anda ada di bagian D, stand 29. Kepalsuan pameran itu hilang. Penonton tidak menonton pertunjukan, tetapi menyaksikan kepercayaan suci antara seorang pejuang yang terluka dan teman yang telah membantunya menemukan jalan kembali ke kehidupan. Ketika Grace akhirnya berdiri, Storm di sisinya, keheningan di arena sangat dalam. Kemudian, dimulai dengan satu orang di barisan belakang, tepuk tangan menyebar melalui kerumunan membangun sampai memenuhi ruang dengan apresiasi yang gemuruh. Banyak penonton bangkit berdiri, beberapa secara terbuka menyeka air mata. Di meja juri, Thomas Granger mencondongkan tubuh ke depan dengan saksama, keterpisahan profesionalnya menyerah pada daya tarik yang tak tersamar. Tatapannya beralih dari Storm ke Grace dan kembali lagi, ekspresinya menunjukkan bahwa dia melihat jauh lebih dari sekadar pawang dan anjing. Saat Grace dan Storm berjalan menuju pintu keluar, dia melihat wajah Chuck Redford, tidak lagi sombong tetapi tegang, dengan kemarahan yang hampir tidak terkendali. Di sampingnya, tanpa diduga, Travis duduk, dengan ekspresi yang hampir bisa menjadi kelegaan. Di area tunggu, Lily menerjang kepelukan Grace, menggelegak dengan kegembiraan dan kebanggaan. Kau luar biasa, kalian berdua.
Apakah kau melihat bagaimana semua orang berdiri? Pada akhirnya, Cole mendekat dengan lebih tenang, meskipun matanya bersinar dengan pembenaran. Thomas Granger tidak bisa mengalihkan pandangannya dari Storm. Dia mengenali sesuatu. Aku yakin itu. Grace hanya mengangguk, terlalu terkuras secara emosional untuk merumuskan jawaban. Demonstrasi telah mengambil lebih banyak darinya daripada yang dia antisipasi, mengaburkan garis antara simulasi dan kerentanan yang tulus. Storm tetap menempel di kakinya, masih bertugas, meskipun pertunjukan mereka telah selesai. Saat para pesaing lain melanjutkan demonstrasi mereka, Grace mundur ke kandang 29, membutuhkan ruang untuk menghilangkan stres. Storm tetap waspada, fokusnya sepenuhnya pada pemulihannya. Di sanalah, dalam ketenangan sudut sederhana mereka, Thomas Granger menemukan mereka 1 jam kemudian. Nona Whittaker, kata Hakim, suaranya yang berwibawa melembut dengan hormat. Saya ingin berbicara dengan Anda tentang anjing Anda. Thomas Granger mempelajari Storm dengan mata terlatih seseorang yang telah mengevaluasi ribuan anjing sepanjang karirnya. Tatapannya tertuju pada tanda-tanda khas di dada Storm, set telinga yang tepat, dan kewaspadaan cerdas di mata ambernya. Grace berdiri dengan tenang, satu tangan beristirahat ringan di bahu Storm, sementara Lily, Cole, dan Jeremiah berkumpul di dekatnya, ketegangan terlihat jelas dalam postur mereka. Saya telah menilai anjing selama lebih dari 30 tahun, kata Granger akhirnya, suaranya terukur. Dalam waktu itu saya telah melihat garis keturunan datang dan pergi, juara naik dan turun, tetapi saya jarang melihat tingkat respons intuitif yang ditampilkan anjing Anda hari ini. Dia menoleh ke Jeremiah dengan anggukan pengakuan. Tidak sejak program Gembala Surgawi. Sebuah kilatan emosi melintasi wajah Jeremiah yang lapuk. Anda ingat pekerjaan saya? Tentu saja. Metode Anda kontroversial pemuliaan untuk kecerdasan empatik daripada standar konfirmasi tetapi hasilnya tidak dapat disangkal. Granger mengembalikan perhatiannya ke Storm. Anjing ini membawa penanda surgawi pola dada sabit, struktur tengkorak, set mata. Tetapi lebih dari ciri-ciri fisik, pola perilakunya berbeda. Dia memandang Grace. Bolehkah saya bertanya bagaimana Anda bisa memilikinya? Grace menceritakan tentang menemukan Storm di Timber Ravine 5 tahun sebelumnya, menggambarkan kondisinya dan tidak adanya identifikasi. Saat dia berbicara, ekspresi Granger menjadi semakin bermasalah. Waktunya sejajar dengan hilangnya Celestia, catatnya, melirik Jeremiah. Dia membawa sampah ketika dia menghilang, jika saya ingat dengan benar. Jeremiah mengangguk, suaranya tegang, dengan rasa sakit lama. 7 minggu, transportasi seharusnya membawanya ke fasilitas yang aman. Chuck Redford menangani pengaturannya. Pemahaman muncul di mata Granger. Dan sekarang keturunannya muncul di kompetisi Anda, tampil pada tingkat yang menunjukkan keberhasilan program pemuliaan surgawi. Dia menggelengkan kepalanya perlahan. Tidak heran Redford tergoda untuk menyabot Anda. Jika juri dan peternak mengenali garis keturunan anjing ini, pertanyaan akan diajukan tentang hilangnya Celestia. Apakah Anda akan mendiskualifikasi kami? Tanya Lily cemas. Karena Storm tidak memiliki surat-surat. Ekspresi Granger melembut saat dia menatap gadis itu. Tidak, nona muda. Kategori pameran layanan menilai kinerja, bukan silsilah. Nenekmu dan Storm telah mendapatkan tempat mereka di sini. Dia berbalik ke Grace. Tapi aku harus memperingatkanmu, Chuck Redford memiliki pengaruh yang cukup besar di sirkuit pertunjukan. Ketika skor pendahuluan diumumkan malam ini, dia tidak akan senang. Peringatan itu terbukti profetik ketika hasil pameran hari itu diposting di papan digital di seluruh tempat. Nama Storm dan Grace muncul di bagian atas peringkat kategori layanan. Kerumunan berkumpul di sekitar tampilan mendengung dengan kejutan dan kekaguman. Pawang tak dikenal dari kandang 29 telah mengungguli pelatih profesional dan program yang mapan. Grace menerima berita itu dengan ketenangan karakteristik, tetapi pelukan gembira Lily menerobos ketenangannya, membawa senyum langka di wajahnya. Cole dan Jeremiah merayakan lebih terbuka, tahun-tahun menunggu pembenaran akhirnya membuahkan hasil. Storm, merasakan energi positif, tetap dengan tenang memperhatikan di sisi Grace, kadang-kadang menerima pujian lembut tetapi tidak pernah menghentikan pengawasan waspadanya atas dirinya. Perayaan sederhana mereka di kandang 29 terganggu oleh kedatangan Chuck Redford, diapit oleh 2 penjaga keamanan. Wajahnya memerah karena marah, setelan mahalnya entah bagaimana gagal menutupi energi mengancam yang dia proyeksikan. Ini lelucon, dia mengumumkan tanpa basa-basi, mengacungkan tablet yang menampilkan skor.
Anda telah memanipulasi para juri dengan beberapa cerita yang menyedihkan tentang dinas militer dan anjing penyelamat. Tim hukum saya sudah mengajukan protes formal. Grace menghadapinya dengan tegas, sikap militernya terlihat jelas di tulang punggungnya yang lurus dan tatapan yang datar. Para juri mencetak apa yang mereka lihat. Storm tampil jujur. Apakah dia, Redford, menjatuhkan suaranya ke nada berbahaya? Atau apakah Jeremiah Cole melatih Anda tentang cara memamerkan garis keturunannya yang berharga? Tatapannya beralih ke pelatih yang lebih tua selalu dalang, bukan? Jeremiah tidak bisa berhasil secara sah, jadi Anda menggunakan ini, kasus amal ini, untuk mencoba memulihkan reputasi Anda. Jeremiah melangkah maju, tahun-tahun kemarahan yang terkubur muncul di tangannya yang gemetar. Kau orang yang tidak bisa berhasil secara sah, Chuck. Kau telah menghabiskan beberapa dekade membeli piala dan mengintimidasi pesaing karena program pemuliaanmu tidak pernah menghasilkan anjing dengan kecerdasan atau temperamen yang nyata. Ekspresi Redford semakin gelap. Hati-hati, orang tua, Anda tidak dalam posisi untuk membuat tuduhan, tidak setelah bisnis Anda runtuh di bawah kecurigaan praktik pemuliaan yang tidak etis. Kecurigaan yang Anda tanam, balas Jeremiah, setelah Anda mencuri Celestia dan tidak bisa meniru kemampuan singanya. Penjaga keamanan bergeser dengan tidak nyaman, jelas tidak yakin tentang peran mereka dalam apa yang telah menjadi konfrontasi yang sangat pribadi. Storm bergerak lebih dekat ke Grace, merasakan ketegangan yang meningkat. Keluar, kata Grace dengan tenang kepada Redford. Kau telah mengajukan protesmu, sekarang pergi. Untuk sesaat tampaknya Redford mungkin menolak, tubuhnya melingkar dengan amarah yang hampir tidak terkendali. Kemudian ekspresinya bergeser ke sesuatu yang lebih dingin dan lebih terencana. Ini belum berakhir, Whittaker, tidak mungkin. Dia melirik Storm dengan keserakahan telanjang. Anjing itu bukan milikmu. Dia tidak pernah melakukannya. Setelah Redford pergi, keheningan yang tidak nyaman menyelimuti kandang 29. Cole mondar-mandir di ruang kecil itu, menjalankan tangan melalui rambutnya dengan frustrasi. Dia akan menarik setiap tali yang dia bisa untuk mendiskreditkanmu sebelum putaran final besok. Biarkan dia mencoba, jawab Grace, meskipun kekhawatiran telah mengukir garis-garis baru di sekitar matanya. Kami telah menghadapi yang lebih buruk. Saat malam tiba, para peserta pameran secara bertahap berangkat ke hotel atau makan malam, meninggalkan tempat itu dengan tenang, kecuali personel keamanan yang melakukan patroli mereka. Grace bersikeras untuk tinggal bersama Storm, meskipun Cole terus menawarkan kamar hotel. Kami akan baik-baik saja di sini, dia meyakinkannya, setelah upaya tadi malam. Keamanan mengawasi bagian ini dengan cermat. Dengan enggan, Cole, Jeremiah, dan Lily pergi ke hotel, berjanji untuk kembali pagi-pagi keesokan harinya. Grace menetap di tempat tidur lipatnya, Storm meringkuk melindungi di sisinya. Meskipun kelelahannya, tidur terbukti sulit dipahami. Pikirannya terus kembali ke kata-kata perpisahan Redford, anjing itu bukan milikmu. Dia tidak pernah melakukannya. Ancaman di balik pernyataan itu tidak salah lagi. Dia pasti tertidur pada akhirnya, karena hal berikutnya yang dia tahu, Storm berdiri, bulu kuduknya terangkat saat dia mengeluarkan geraman peringatan rendah. Grace langsung waspada. Tahun-tahun kesiapan medan perang memungkinkannya untuk beralih dari tidur ke kesadaran penuh dalam hitungan detik. Kandang itu gelap, tetapi fokus Storm diarahkan ke koridor tempat langkah kaki mendekat dengan kelambatan yang disengaja. Grace meraih teleponnya untuk memberitahu keamanan, hanya untuk menemukannya tidak responsif, mati, meskipun telah diisi sebelumnya. Langkah kaki berhenti di luar kandang mereka. Sambil meraih tali Storm, Grace memposisikan dirinya di tempat teduh, siap untuk mempertahankan diri terhadap upaya sabotase lain. Pintu kandang terbuka perlahan dan sesosok tubuh menyelinap masuk dalam pencahayaan darurat yang redup. Grace mengenali siluet Travis Redford. Geraman Storm semakin dalam. Tunggu, Travis berbisik mendesak. Aku di sini bukan untuk membuat masalah. Bisa saja menipuku, jawab Grace dengan tenang, tidak mengendurkan penjagaannya. Kenapa kau di sini, Travis? Dia melirik gugup ke arah koridor. Untuk memperingatkanmu, ayahku, dia tidak hanya mengajukan protes, dia mengajukan klaim pencurian terhadapmu, mengklaim Storm adalah miliknya. Dia memiliki dokumen pendaftaran yang menunjukkan Storm sebagai keturunan salah satu betina pemuliaannya dokumen palsu, kata Grace, potongan-potongan itu jatuh pada tempatnya. Itulah sebabnya dia mencoba untuk menjauhkan kita dari pameran, bukan hanya untuk melindungi reputasinya tetapi untuk mempertahankan klaimnya atas garis keturunan Storm. Travis mengangguk dengan sedih.
Dia terobsesi dengan program surgawi selama bertahun-tahun. Ketika Celestia menghilang, dia berpikir dia bisa menciptakan kembali garis keturunan itu dengan anak-anak anjing, tetapi dia ragu-ragu, kemudian melanjutkan dengan tergesa-gesa. Kecelakaan transportasi tidak direncanakan, itu nyata. Van itu jatuh dalam badai dan Celestia melarikan diri ke hutan belantara. Ayahku mencari selama berminggu-minggu tetapi tidak dapat menemukannya. Grace memproses informasi ini dengan pikiran taktisnya, menganalisis implikasinya. Tetapi dia menemukan salah satu anak anjingnya, Storm. Ya, 3 tahun setelah kecelakaan itu, salah satu kelompok berburu kami melihat seorang gembala Jerman di dekat Timber Ravine. Ayahku yakin itu adalah salah satu keturunan Celestia. Dia bisa melihat tanda-tanda bahkan dari kejauhan. Dia mengirim orang untuk menangkap anjing itu, tetapi badai melanda dan mereka kehilangan jejaknya. Travis menelan ludah. 2 tahun kemudian aku berburu sendirian di daerah yang sama ketika banjir bandang melanda. Aku terjebak di tebing, air naik, tidak ada cara untuk meminta bantuan. Pemahaman muncul di mata Grace. Storm menemukanmu. Travis mengangguk, emosi membuat suaranya kasar. Dia muncul entah dari mana, entah bagaimana membuatku meraih kerahnya dan menarikku ke tempat yang lebih tinggi. Dia tinggal bersamaku sampai air surut cukup bagiku untuk menemukan jalan kembali. Dia memandang Storm dengan rasa terima kasih yang tak tersamar. Aku tidak pernah memberitahu ayahku, aku tahu apa yang akan dia lakukan jika dia menemukan anjing itu. Dan sekarang dia telah menemukannya, kata Grace dengan muram, ya, dan dia tidak akan berhenti sampai dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Putaran pameran terakhir adalah besok pagi. Ayahku telah mengatur agar petugas pengendalian hewan hadir dengan dokumen kepemilikan. Mereka akan melihat Storm segera sesudahnya, terlepas dari hasilnya. Ekspresi Travis dihantui, aku berutang hidupku pada anjing ini. Aku tidak bisa membiarkan itu terjadi. Pikiran Grace berpacu melalui opsi, masing-masing mengarah ke jalan buntu. Tanpa dokumentasi asli Storm, yang tidak mungkin diperoleh karena ia lahir di alam liar setelah pelarian Celestia, ia tidak memiliki cara hukum untuk melawan dokumen palsu Redford, bahkan dengan kesaksian Jeremiah dan Cole. Prosesnya akan memakan waktu berbulan-bulan, di mana Storm akan tetap dalam tahanan Redford. Kenapa kau memberitahuku ini? Dia bertanya kepada Travis. Dia menatapnya dengan mantap. Karena kau harus pergi malam ini. Bawa Storm dan pergi ke suatu tempat yang ayahku tidak bisa menemukanmu. Saran itu menghantam Grace seperti pukulan fisik. Meninggalkan kompetisi setelah datang sejauh ini, meninggalkan kesempatan untuk sepenuhnya membenarkan Jeremiah dan mengekspos penipuan Redford. Namun alternatifnya kehilangan Storm dari seorang pria yang memandangnya hanya sebagai stop pemuliaan tidak terpikirkan. Setelah Travis pergi, Grace duduk dalam kegelapan, kepala Storm berat di pangkuannya. Saat dia membelai bulunya secara mekanis, anjing itu merasakan kesusahannya, menekan lebih dekat, seolah meyakinkannya akan kehadirannya. Berapa kali dia menahannya dengan cara ini? Berapa banyak malam kehangatannya yang stabil menjadi satu-satunya hal yang berdiri di antara dia dan jurang ingatannya? Pikiran untuk melarikan diri terasa seperti kegagalan, seperti menyerah pada kekuatan yang sama yang telah mendorongnya ke isolasi setelah kembali dari Afghanistan. Namun tinggal berarti berjudi dengan masa depan Storm, mungkin hidupnya. Redford telah menunjukkan kesedia air mata menetes di pipi Grace yang telah dimakan usia. Beban keputusan menekan dirinya. Storm bergerak, mengangkat cakarnya ke bahunya, perilaku yang ia kembangkan saat serangan paniknya terburuk, ketika tekanan itu membantunya membumikan diri dalam kenyataan. Mata ambernya bertemu dengan mata Grace dalam kegelapan, mantap dan penuh kepercayaan. Apa yang harus kita lakukan, nak? Bisiknya, suaranya tercekat. Untuk sekali ini, jawabannya tidak jelas, jalan ke depan terhalang oleh komplikasi hukum dan kekuatan mentah orang kaya seperti Chuck Redford. Ponsel Grace tetap mati, mencegahnya menghubungi Cole atau Jeremiah untuk meminta nasihat. Sendirian, dalam kegelapan dan kandang, dia merasakan sensasi tertutup yang familiar di dadanya, pengetatan yang mendahului kepanikan penuh. Aula pameran tampak menyusut di sekelilingnya, dinding-dindingnya berubah dalam benaknya menjadi batas-batas rumah sakit lapangan yang diserang. Suara-suara samar staf malam tempat itu menjadi pendekatan kombatan musuh. Storm mengenali tanda-tandanya, segera meningkatkan tekanan tubuhnya ke tubuh Grace, menjilati tangannya dengan mendesak sampai dia fokus pada sensasi itu. Tapi kali ini kepanikannya terlalu kuat, dipicu oleh ancaman nyata kehilangan dia. Gambar-gambar melintas di depannya, jurang tempat dia menemukannya di malam hari. Dia membangunkannya dari mimpi buruk,
Wajah Lily berseri-seri saat dia melihat mereka berlatih bersama. Saat fajar menyingsing di atas pusat pameran, Grace masih terjaga, matanya cekung dan dihantui. Storm tidak meninggalkannya sepanjang malam, menjaga kontak saat dia melewati gelombang kepanikan dan kesedihan. Keputusan yang telah dia capai terasa berat di dadanya, beban tak terhindarkan. Ketika Cole tiba dengan kopi dan sarapan, dia menatap wajah Grace dan tahu ada sesuatu yang sangat salah. "Apa yang terjadi?" tanyanya, meletakkan makanan dan berjongkok di sampingnya. Dengan suara datar, Grace menyampaikan peringatan Travis dan pilihan mustahil di hadapannya. Ekspresi Cole menjadi gelap saat dia mendengarkan, kemarahan dan frustrasi terlihat jelas di rahangnya yang tegang. "Jadi, begitu? Redford menang?" tanyanya. Ketika dia selesai, Grace menunduk ke arah Storm, yang tetap menempel di kakinya, mantap dan hadir seperti biasa. Dia memenangkan pertempuran hukum untuk saat ini. Tapi dia tidak menang, Storm. Suara Grace menguat dengan ketegasan. "Kita akan mengundurkan diri dari babak final dan pergi sebelum petugas pengendali hewan tiba." "Tidak." Suara itu datang dari pintu masuk kandang tempat Lily berdiri dengan air mata mengalir di wajahnya. Dia tiba tepat waktu untuk mendengar keputusan Grace. "Kamu tidak bisa menyerah, tidak setelah semuanya. Kamu telah menunjukkan kepada semua orang tentang apa yang bisa dilakukan Storm." Grace berkata dengan lembut, "Terkadang bertahan hidup lebih penting daripada menang. Jika Redford mendapatkan hak asuh atas Storm, dia tidak akan pernah membiarkan kita mendekatinya lagi. Dia akan menggunakannya untuk pembiakan, tidak lebih." Bahu gadis itu merosot karena kekalahan, wajah mudanya hancur. "Ini tidak adil," bisiknya. "Kalian berdua pantas menyelesaikan apa yang kalian mulai." Grace bangkit dengan kaku, tubuhnya sakit karena malam tanpa tidur. "Hidup jarang memberi kita apa yang pantas kita dapatkan, Lily. Hidup memberi kita tantangan dan kita membuat pilihan terbaik yang bisa kita lakukan dengan apa yang kita miliki." Dia meraih tali Storm, gerakannya disengaja dan final. "Aku akan mengepak barang-barang kita. Kita harus pergi dalam 1 jam." Saat Cole membantunya mengumpulkan barang-barang mereka yang sedikit, Grace merasakan ruang hampa terbuka di dalam dadanya. Kekosongan familiar karena kehilangan yang telah menjadi teman sejak Afghanistan. Dia datang ke pameran untuk mencari validasi, bahkan mungkin penebusan. Sebaliknya, dia pergi dalam kekalahan, sekali lagi melarikan diri dari kekuatan di luar kendalinya. Storm merasakan keputusasaan-nya semakin dekat saat mereka bersiap untuk berangkat. Bahkan di saat tergelap ini, dia tetap menjadi penjaganya yang teguh, tidak meminta apapun selain tetap di sisinya. Kesetiaannya yang tak tergoyahkan hanya memperdalam rasa sakit dari pelarian mereka yang akan datang. "Aku akan membawa truk ke pintu masuk layanan," kata Cole pelan. "Lebih kecil kemungkinannya terlihat dari sana." Grace mengangguk, rahangnya mengeras dalam tekad yang suram. Saat Cole pergi untuk mengambil kendaraan, dia berlutut di samping Storm, memegangi wajahnya yang mulia di antara tangannya yang penuh bekas luka. "Maafkan aku, nak," bisiknya, suaranya pecah. "Aku pikir kita bisa memenangkan yang satu ini." Respon Storm adalah dengan mencondongkan tubuh ke depan dan dengan lembut menjilat air mata dari pipinya. Matanya tidak pernah meninggalkan matanya. Dalam pertukaran diam itu ada semua yang telah mereka bangun bersama. Kepercayaan, penyembuhan, dan ikatan tak terpatahkan yang melampaui surat kepemilikan dan klaim hukum. Pada saat hubungan yang mendalam inilah Jeremiah Cole muncul di pintu masuk kandang. Wajahnya diubah oleh tekad sengit yang mengkhianati usianya. "Jangan berani-berani kalian pergi," katanya dengan tegas. "Belum." Grace mendongak, Storm masih berada di pangkuannya. "Kita tidak punya pilihan." Jeremiah Redford memiliki keuntungan hukum. Mata pelatih tua itu berbinar dengan pengetahuan yang tampaknya enggan dia bagikan. "Ada sesuatu yang perlu kamu lihat dulu. Sesuatu yang mungkin mengubah segalanya." Jeremiah berdiri di ambang pintu kandang nomor 29, tangan yang telah dimakan usia menggenggam portofolio kulit yang babak belur. Cahaya pagi menyinari bayangan gelap di wajahnya, menekankan rahangnya yang tegas. Di belakangnya, Cole muncul, kebingungan terlihat jelas di ekspresinya saat dia melihat antara ayahnya dan Grace. "Apa yang terjadi?" tanya Cole. "Kupikir kita akan pergi." "Belum," ulang Jeremiah, melangkah sepenuhnya ke dalam kandang. Dia meletakkan portofolio di ranjang Grace dan dengan hati-hati membuka gespernya yang usang. "Selama bertahun-tahun ini aku pikir kertas-kertas ini tidak berguna, pengingat yang menyakitkan tentang apa yang telah hilang dariku. Tapi sekarang,
Tangannya sedikit gemetar saat dia mengeluarkan beberapa dokumen kuning, menyebarkannya dengan hormat di tempat tidur darurat. Grace mendekat dengan hati-hati, Storm di sisinya. "Apa ini? Asuransi?" jawab Jeremiah, kepuasan yang suram dalam suaranya. "Ketika kamu membiarkan anjing selama aku, kamu belajar untuk mendokumentasikan segalanya." Dia menunjuk ke dokumen teratas, sertifikat pudar dengan segel resmi. Ini adalah pendaftaran Celestia dengan basis data anjing pekerja internasional, termasuk profil DNA dan nomor microchipnya. Mata Cole membelalak. "Ayah, kamu tidak pernah menyebutkan kamu memiliki ini." Aku tidak tahan untuk melihatnya, setelah dia menghilang. Mereka tetap terkunci sampai tadi malam ketika aku ingat sesuatu yang penting. Jeremiah mengetuk dokumen lain yang berisi diagram kompleks dan catatan tulisan tangan. Ini adalah bagian pembiakan Celestia, termasuk penanda genetik khusus untuk garisnya. Tapi yang lebih penting, dia menggeser dokumen ketiga ke depan. Ini adalah manifest transportasi dari hari dia menghilang, dengan tanda tangan Chuck Redford yang mengakui penerimaan seekor anjing hamil dan menerima tanggung jawab penuh atas keselamatannya. Pemahaman menyingsing di mata Grace. Jadi, jika Storm adalah keturunan Celestia, maka Redford bertanggung jawab secara hukum atasnya sejak dia menandatangani dokumen ini. Jeremiah menegaskan, klaim kepemilikannya hanya sah jika dia dapat membuktikan dia memenuhi kewajiban perawatannya. Tapi kita tahu dia tidak melakukannya karena Grace menemukannya telantar dan terluka. Cole mempelajari kertas-kertas itu, sikap profesionalnya memberi jalan pada harapan yang hati-hati. Itu tidak langsung tanpa konfirmasi DNA, tapi itu mungkin cukup untuk menunda setiap upaya penyitaan. Lily, yang telah mendengarkan dengan seksama dari ambang pintu, melangkah maju. "Bisakah kita menguji Storm? Buktikan dia putra Celestia." Pengujian DNA yang mudah membutuhkan waktu, Cole menjelaskan dengan lembut, minimal berhari-hari. "Kita tidak butuh hari," kata Jeremiah. Percikan dari pelatih yang dulunya terkenal itu muncul melalui eksteriornya yang menua. "Kita butuh jam, cukup untuk menyelesaikan babak pameran terakhir dan memamerkan kemampuan Storm di depan umum." Begitu orang melihat apa yang bisa dia lakukan, apa yang benar-benar mampu dilakukan oleh Celestia lain, Redford tidak akan bisa bersembunyi di balik dokumen dan pengaruh. Grace tetap skeptis. Bahkan dengan dokumen-dokumen ini, Redford memiliki koneksi. Pengendali hewan masih akan mengambil Storm jika dia berusaha cukup keras. Sebuah suara baru memasuki percakapan dari pintu masuk kandang. Tidak jika seseorang dengan pengetahuan langsung bersaksi melawannya. Semua kepala menoleh untuk menemukan Travis Redford berdiri di sana. Tidak seperti biasanya dia berpakaian sederhana dengan jeans dan kemeja berkancing polos daripada pakaian mencoloknya yang biasa. Redford yang lebih muda itu merasa tidak nyaman di bawah tatapan kolektif mereka tetapi tetap berdiri. "Apa yang kamu lakukan di sini?" tanya Cole, bergerak melindungi Storm. Travis mengangkat tangannya dalam gerakan menenangkan. "Aku sudah memberitahumu tadi malam, Grace, aku berutang nyawa pada anjing ini." Dia menarik napas dalam-dalam, seolah mengumpulkan keberanian, dan aku siap bersaksi tentang apa yang sebenarnya terjadi dengan Celestia. Suasana di kandang kecil itu berderak dengan ketegangan saat Travis melangkah lebih dekat. Storm mengamatinya dengan saksama, tetapi tanpa agresi. Posturnya waspada, tetapi tidak mengancam. "Ayahku tidak merencanakan agar van transportasi itu mengalami kecelakaan." Travis mulai berbicara langsung kepada Jeremiah. Tetapi ketika itu terjadi dan Celestia melarikan diri ke hutan belantara, dia melihat peluang. Alih-alih melaporkannya dengan jujur, dia mengklaim semua anjing dan transportasi hilang. Dia menghabiskan berbulan-bulan mencari timber raffine secara diam-diam berharap untuk menemukan Celestia atau anak-anaknya, tanpa ada yang tahu. Tangan Jeremiah mengepal menjadi tinju. "Aku menghabiskan semua yang aku miliki untuk mencarinya. Jika aku tahu dia masih hidup." Travis menyela, penyesalan tulus dalam suaranya. "Aku berumur 17 tahun ketika itu terjadi. Aku tidak mengerti apa yang ayahku lakukan, garis-garis yang dia lewati." Dia menatap Storm, sesuatu seperti penghormatan dalam ekspresinya. 3 tahun yang lalu, salah satu kelompok berburu kami melihat apa yang mereka yakini sebagai keturunan celestial di dekat jurang. Ayahku terobsesi untuk menangkapnya, tetapi anjing itu selalu menghindari mereka. Rahang Grace menegang saat potongan-potongan itu sejajar dengan garis waktunya sendiri, sampai aku menemukannya, setelah badai besar 5 tahun lalu. Travis mengangguk. 2 tahun setelah penampakan dimulai, ya, dan setahun sebelum itu. Dia ragu-ragu,
Kerentanan menggantikan kesombongannya yang biasa. Aku sedang memeriksa tempat berburu, sendirian, ketika banjir bandang melanda daerah jurang. Aku terjebak di singkapan batu, dengan air naik dengan cepat. Tidak ada layanan seluler, tidak ada cara untuk meminta bantuan. Suaranya menjadi lebih pelan, tersentuh dengan keheranan. Saat itulah anjing ini muncul. Entah bagaimana dia sampai ke posisiku, membiarkanku meraih kerahnya, dan menarikku ke tempat yang lebih tinggi. Dia bersamaku sepanjang malam sampai air surut. Travis menatap langsung ke arah Storm. Dia menyelamatkan hidupku dan aku membalasnya dengan tidak mengatakan apa-apa ketika ayahku terus memburunya. Keheningan yang menyusul sangat mendalam, hanya dipecah oleh embusan napas lembut Storm saat dia melangkah maju untuk mengendus tangan Travis yang terulur. Sebuah isyarat pengakuan yang membuat mata pemuda itu berkaca-kaca. "Mengapa kamu maju sekarang?" tanya Cole, masih curiga. Travis menegakkan tubuh, sesuatu yang teguh mengeras di wajahnya. Karena tadi malam aku mendengar ayahku mengatur lebih dari sekadar pengendali hewan. Dia telah menyewa orang untuk membuat keributan selama pameran final, sesuatu yang akan memicu episode PTSD untuk Grace. Dia ingin mendiskreditkan penampilanmu di depan umum, membuatnya tampak seperti Storm berbahaya atau tidak dapat diprediksi. Ekspresi Grace tetap tanpa ekspresi, tetapi tangannya bergerak secara otomatis ke kepala Storm, menemukan kepastian dalam kehadirannya yang kokoh. "Dan kamu bersedia melawan ayahmu di depan umum?" Ya, penegasan sederhana itu membawa beban bertahun-tahun keterlibatan dan penyesalan. Sudah waktunya seseorang melakukannya. Untuk pertama kalinya sejak kedatangan Travis, Lily berbicara. "Kita hanya punya 2 jam sampai babak final. Apa rencananya?" 5 pasang mata beralih ke Grace, yang berdiri diam untuk waktu yang lama, menimbang pilihan dengan perhitungan hati-hati dari seseorang yang terbiasa dengan keputusan hidup atau matematika. Akhirnya, dia menegakkan bahunya, sikap militernya kembali ke posturnya. "Kita berkompetisi," katanya sederhana. "Tetapi kita menyesuaikan rutinitas kita untuk menampilkan respons intuitif Storm terhadap situasi krisis, sehingga mustahil bagi siapapun untuk menolak apa yang mereka lihat." Dia menatap Travis. "Dan kita membutuhkanmu diposisikan di tempat di mana kamu dapat turun tangan jika rencana ayahmu berjalan." Saat Grace menguraikan strateginya, energi baru memenuhi kandang kecil, tekad terfokus dari orang-orang yang bersatu melawan musuh bersama. Bahkan Storm tampaknya merasakan perubahan itu, posturnya yang waspada mengambil aura kesiapan. Pada saat babak pameran terakhir diumumkan, arena utama sudah penuh sesak. Kabar telah menyebar tentang penampilan luar biasa dari pawang tak dikenal dan anjing penyelamatnya, menarik penonton dan media yang mungkin mengabaikan kategori anjing pelayan. Grace bisa merasakan beban harapan saat dia dan Storm menunggu di area pementasan, dikelilingi oleh pesaing terakhir, semua pawang profesional dengan anjing yang terlatih sempurna. "Gugup?" tanya seorang pawang dengan labrador yang ramping dalam rompi pelayan bersulam. Grace menggelengkan kepalanya sedikit, fokus. Wanita itu mempelajarinya dengan rasa hormat yang baru ditemukan. "Rutinitasmu kemarin berbeda, lebih nyata daripada apa yang dilakukan kebanyakan dari kita." "Itu nyata," jawab Grace pelan, "untuk kita berdua." Sebelum percakapan bisa berlanjut, suara penyiar bergema di seluruh arena, memanggil finalis pertama. Grace menyaksikan para pesaing melakukan rutinitas mereka yang dipoles, masing-masing secara teknis mengesankan tetapi entah bagaimana kurang koneksi mentah yang dia dan Storm bagikan. Dia melihat Cole dan Lily di tribun, Jeremiah di samping mereka dengan portofolio kulitnya terbuka di pangkuannya. Thomas Granger duduk di meja juri, ekspresinya netral secara profesional saat dia mengevaluasi setiap penampilan. Di bagian kota premium, Chuck Redford memegang pengadilan dengan beberapa rekan, gerakannya yang luas dan senyum percaya diri, menunjukkan seorang pria tanpa kekhawatiran. Hanya pandangan sesekali ke arah area pementasan yang mengkhianati kesadarannya akan kehadiran Grace yang berkelanjutan. Travis tidak terlihat dimanapun. Pesaing terakhir dalam pameran anjing pelayan kami dari kandang 29, Grace Whittaker dan Storm. Mengambil napas dalam-dalam, Grace memimpin Storm ke arena. Tepuk tangan yang menyambut mereka lebih kuat dari yang dia duga, menunjukkan bahwa penampilan mereka sebelumnya telah beresonansi dengan penonton. Storm berjalan dengan percaya diri di sisinya, fokusnya tak tergoyahkan meskipun ada kerumunan dan kamera. Mereka mulai dengan tugas anjing pelayan standar, mengambil barang yang jatuh, membuka pintu latihan dan menunjukkan respons peringatan medis dasar. Storm melakukan dengan sempurna, bergerak dengan keanggunan yang cair yang kontras dengan presisi mekanis dari pesaing sebelumnya.
Tetapi itu adalah transisi ke rutinitas respons PTSD khusus yang Grace tahu akan membuat atau menghancurkan peluang mereka. Berdiri di tengah arena, dia secara halus memindai kerumunan, mencari tanda-tanda gangguan yang telah diperingatkan oleh Travis. Tidak ada yang tampak hilang, tetapi bertahun-tahun di zona pertempuran telah mengajarinya bahwa ancaman sering muncul dari tempat yang paling tidak terduga. Fungsi utama Storm sebagai anjing pelayan saya, dia mengumumkan dengan jelas, adalah untuk membantu mengelola gangguan stres pasca trauma yang diakibatkan oleh dinas militer saya. Apa yang akan kalian lihat adalah pola respons otentik yang dia kembangkan secara alami, tanpa pelatihan formal. Grace mulai berjalan di sekeliling arena, mempertahankan kecepatan tenang seperti yang dia lakukan dalam demonstrasi mereka sebelumnya. Storm menyamai langkahnya, sesekali mendongak untuk memeriksa ekspresinya. Mereka hampir menyelesaikan satu putaran penuh ketika suara keras logam bergema di seluruh arena saat rak peralatan jatuh di dekat meja juri. Suara itu, sangat mirip dengan suara dentingan khas senjata yang siap, memicu respons fisiologi segera pada Grace. Detak jantungnya melonjak, napasnya memendek dan penglihatan terowongan yang familiar dari kilas balik yang akan datang mulai menutup. Ini bukan simulasi. Gangguan yang diatur dengan hati-hati telah mencapai efek yang dimaksudkan. Tetapi apa yang tidak diperhitungkan oleh Redford adalah kemampuan asli Storm untuk mendeteksi dan menanggapi kesusahan Grace. Sebelum kilas balik dapat sepenuhnya menguasai, gembala Jerman bergerak tegas ke garis pandangnya, menekan kuat kakinya dan mengeluarkan rengekan lembut yang memotong kabut awal kepanikan. Mata ambernya terkunci pada matanya, tak tergoyahkan dan membumikan. Kerumunan menyaksikan dengan kagum saat anjing dan pawang bekerja melalui apa yang jelas merupakan episode nyata. Respons Storm tepat namun bernuansa, menyesuaikan tekanan dan posisi berdasarkan isyarat halus dari Grace yang mungkin terlewatkan oleh pawang berpengalaman sekalipun. Ketika tangan Grace mulai gemetar terlihat, Storm membimbingnya ke bangku terdekat, memposisikan dirinya di pangkuannya dan menerapkan terapi tekanan dalam dengan berat badannya. Keintiman saat itu terasa jelas. Ini bukan demonstrasi yang dilatih, tetapi jalur kehidupan asli yang diperluas antara dua makhluk yang telah belajar untuk menavigasi trauma bersama. Saat napas Grace stabil di bawah perhatian Storm, keheningan yang mendalam menyelimuti arena. Kemudian, dari meja juri, Thomas Granger bangkit berdiri, bertepuk tangan dengan kekaguman yang tidak disembunyikan. Satu persatu, penonton mengikuti sampai seluruh arena bergemuruh dengan persetujuan. Bahkan pawang pesaing berdiri dengan pengakuan hormat atas apa yang telah mereka saksikan. Hanya Chuck Redford yang tetap duduk, wajahnya berkerut karena amarah saat gangguan yang direncanakannya mencapai kebalikan dari efek yang dimaksudkan. Dia memberi sinyal mendesak kepada seseorang di belakang arena, mungkin petugas pengendali hewan yang siap untuk menyita Storm. Setelah pertunjukan, Grace memperhatikan gerakan itu dan menegang. Tetapi sebelum dia bisa bereaksi, Travis muncul dari belakang meja juri, portofolio Jeremiah di tangan. Dia mendekati ketua juri secara langsung, berbicara dengan fokus yang intens. Saat dia menyerahkan dokumen-dokumen itu, ekspresi Granger berubah dari kebingungan menjadi pemahaman yang mendalam. Saat dia meninjau kertas-kertas itu, suara penyiar, agak tidak pasti, terdengar melalui pengeras suara. Para hadirin sekalian, kami memiliki situasi yang membutuhkan perhatian juri. Harap tetap duduk sementara kami menangani masalah ini. Grace dan Storm tetap di tengah arena, ketenangan aneh menyelimuti mereka. Terlepas dari drama yang terungkap, Storm belum mengalihkan perhatiannya yang terfokus pada Grace untuk sesaat, masih melakukan tugas pelayanannya bahkan di tengah keributan. Menit-menit berlalu menjadi apa yang terasa seperti keabadian saat Granger berunding dengan pejabat lain. Travis berdiri teguh di samping mereka. Akhirnya, ketua juri mendekati mikrofon. Para hadirin sekalian, dia memulai, suaranya yang berwibawa memerintahkan perhatian segera. Keadaan luar biasa membutuhkan tindakan luar biasa. Telah sampai ke perhatian juri bahwa ada pertanyaan serius mengenai kepemilikan dan sejarah anjing yang dikenal sebagai Storm. Gumaman beriak melalui kerumunan saat Granger melanjutkan. Tuan Chuck Redford telah mengajukan klaim kepemilikan, dengan menyatakan bahwa Storm adalah keturunan dari program pembiakannya dan diperoleh secara tidak sah oleh Nona Whittaker. Dia berhenti, tatapannya menemukan Chuck di kotak premium. Namun, kami telah disajikan dengan dokumentasi yang menunjukkan bahwa Storm sebenarnya adalah keturunan dari garis gembala celestial yang dikembangkan oleh Jeremiah Cole dan bahwa Tuan Redford mungkin terlibat dalam penyimpangan seputar hilangnya betina pembiakan celestia 10 tahun lalu. Gumaman itu menjadi desas-desus reaksi terkejut. Chuck Redford melonjak berdiri, wajahnya memerah karena marah. Ini keterlaluan, teriaknya. Dokumen-dokumen itu palsu. Anjing itu adalah milikku.
Sebenarnya, ayah, suara Travis terdengar saat dia melangkah maju. Saya telah memberikan kesaksian di bawah sumpah tentang tindakan Anda setelah Celestia menghilang, termasuk pengetahuan Anda bahwa Storm menyelamatkan hidup saya 3 tahun lalu di Timber Ravine. Napas kolektif melewati penonton. Chuck menatap putranya dengan pengkhianatan telanjang. Kamu tidak tahu berterima kasih. Travis melanjutkan, memotongnya. Saya telah mengkonfirmasi rencana Anda untuk mengganggu pameran hari ini, khususnya untuk memicu PTSD Nona Whittaker. Polisi saat ini sedang menanyai orang-orang yang Anda pekerjakan untuk membuat keributan. Arena meletus dalam obrolan marah. Beberapa orang di kota premium menjauh dari Chuck, tidak ingin dikaitkan dengan taktik seperti itu. Grace tetap di samping Storm, satu tangannya menstabilkan dirinya pada kehadirannya yang kokoh. Saat kebenaran terungkap di depan ratusan saksi, Thomas Granger mengangkat tangannya untuk meminta tenang. Mengingat tuduhan serius ini, dan menunggu penyelidikan lebih lanjut, kami untuk sementara menangguhkan setiap klaim kepemilikan terhadap Storm. Dia akan tetap dalam perawatan Nona Whittaker sampai masalah ini diselesaikan secara hukum. Dia berbalik ke arah Grace dengan rasa hormat yang tidak disembunyikan. Selain itu, berdasarkan demonstrasi luar biasa yang telah kami saksikan hari ini, para juri dengan suara bulat memberikan tempat pertama dalam pameran anjing pelayan kepada Grace Whittaker dan Storm. Pengumuman itu memicu gelombang tepuk tangan baru, menenggelamkan protes berkelanjutan Chuck Redford. Saat petugas keamanan bergerak menuju kota premium, mungkin untuk mengawal Redford yang mengganggu dari tempat itu, Grace berlutut di samping Storm, menekan dahinya sebentar ke dahinya. Kita berhasil, Nak, bisiknya. Kita mempertahankan pendirian kita. Respon Storm adalah menjilat pipinya sekali. Tatapannya yang mantap mengatakan lebih dari yang bisa dikatakan kata-kata. Bersama-sama, mereka berjalan menuju pintu keluar tempat Lily, Cole, dan Jeremiah menunggu dengan wajah berlumuran air mata dan senyum kemenangan. Di dekat pintu masuk arena, Travis Redford berdiri sendirian, ekspresinya, campuran kompleks antara kelegaan dan ketidakpastian. Saat Grace dan Storm mendekat, dia menegakkan tubuh, seolah bersiap untuk penghakiman. Terima kasih, kata Grace, hanya mengulurkan tangannya. Travis menjabatnya, cengkeramannya kuat, terlepas dari emosinya yang jelas. Seharusnya aku berbicara bertahun-tahun yang lalu. Kamu berbicara sekarang, jawab Grace. Itulah yang penting. Saat mereka meninggalkan arena, wartawan meneriakkan pertanyaan, kamera berkedip dan penonton mengulurkan tangan untuk memberi selamat kepada mereka. Melalui semua itu, Storm tetap teguh di sisi Grace, menavigasi kekacauan dengan kepastian tenang yang sama yang telah menyelamatkan mereka berdua dengan cara yang sangat berbeda. Di luar, di bawah sinar matahari Texas, Grace menarik napas dalam-dalam udara segar, beban rahasia dan ancaman akhirnya terangkat dari bahunya. Untuk pertama kalinya sejak kembali dari Afghanistan, dia merasakan sesuatu seperti kedamaian menetap di atasnya, bukan ketenangan isolasi yang rapuh, tetapi ketenangan yang diperoleh karena telah menghadapi iblisnya dan muncul sebagai pemenang. Storm menekan kakinya, pengingat diam dari kemitraan yang telah memungkinkan semua itu. Apapun tantangan yang ada di depan, mereka akan menghadapinya bersama, masing-masing menjadi penjaga dan pemandu lainnya melalui medan perang penyembuhan. 1 tahun kemudian, tanda di pintu masuk ke tempat yang dulunya adalah Whittaker Ranch berderit lembut dalam angin Texas yang hangat. Dicat ulang dengan warna biru dan emas yang kaya, tertulis, Pusat Pelatihan Anjing K9 Whittaker Call. Tempat hati yang terluka menemukan jalan pulang. Garis pagar yang telah lapuk telah diganti dengan tiang-tiang baru yang kokoh dan gudang yang dulu kendur berdiri tegak lagi. Cat merahnya berkilauan di bawah sinar matahari sore. Di tempat yang dulu hanya ada rumput tahan kekeringan dan tanah keras, rumput hijau subur sekarang menyebar di area pelatihan dan ruang istirahat untuk anjing dan manusia. Grace mengamati transformasi dari beranda rumah peternakan yang luas, Storm di sisinya, seperti biasa. Di usia 60 tahun, wajahnya masih membawa garis-garis yang diukir oleh perang dan kesulitan, tetapi ada sesuatu yang melembut dalam tatapannya. Dia mengenakan rambut abu-abunya yang ditarik ke belakang dengan kuncir kuda sederhana, dan meskipun pakaiannya tetap praktis dan tidak lagi tergantung di tubuhnya seolah-olah dia menghilang ke dalam dirinya sendiri, hari ini dia berdiri tegak dan hadir, satu tangannya bertumpu ringan di kepala Storm. Suara nenek Lily memanggil dari halaman pelatihan tempat setengah lusin orang bekerja dengan anjing mereka. Di usia 16 tahun, dia telah berkembang dalam tahun sejak pameran. Rasa malunya yang tenang memberi jalan pada keahlian yang percaya diri saat dia membimbing para veteran melalui latihan penanganan dasar. Kelompok S1 MCHI Pronunciation Gradi ada di sini untuk sesi pertama mereka. Grace mengakui dengan anggukan,
memperhatikan saat sebuah van dengan tanda rumah sakit VEA berhenti di area parkir. 4 pria dan 2 wanita muncul, masing-masing membawa luka yang terlihat dan tidak